Kasus COVID-19 semakin meningkat tajam di tanah air. Pada Sabtu 26 Juni 2021, tercatat penambahan kasus harian mencapai lebih dari 20.000 kasus yang kemudian diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan COVID-19. Melihat hal tersebut, tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia bersama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis yang terdiri atas Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia atau PERDATIN, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia atau PERKI, meminta pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara ketat, terutama di Pulau Jawa minimal selama 2 minggu. Ketua Tim Mitigasi PBID Adib Humaydi mengatakan rekomendasi kebijakan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan lonjakan kasus positif COVID-19 dan antisipasi agar fasilitas kesehatan tidak kolaps. Per 25 Juni ada 401 dokter yang meninggal. Hari ini sampai siang ini tadi bertambah 4 orang dokter yang meninggal karena COVID dan mereka memang melakukan pelayanan. Dan tentunya ini menjadi satu kondisi total hari ini pada bulan Juni saja berarti sudah ada 30 dokter. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian memberikan gambaran bahwa perlu ada upaya intervensi yang tidak bisa hanya mengandalkan di hilir. Karena kita punya keterbatasan. Kondisi saat ini adalah kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan, kondisi kolapsnya fasilitas pelayanan kesehatan, yang kalau ini akan berlanjut, maka tentunya akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Sehingga upaya-upaya yang perlu kita lakukan dengan data-data empirik yang tadi yang kita sampaikan, maka perlu ada upaya yang tegas untuk melakukan upaya diintervensi di hulunya. Tak hanya PSBB secara ketat, tim mitigasi PBID pun merekomendasikan beberapa upaya lainnya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pertama, pemerintah atau pihak yang berwenang harus memastikan implementasi serta penerapan PSBB secara maksimal. Kedua, melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi untuk semua target populasi, termasuk untuk anak dan remaja dan tercapai sesuai target. Ketiga, melakukan tracing dan testing yang masif agar kasus ditemukan sedini mungkin, termasuk untuk anak dan remaja. Dan keempat, melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi mumpung kita belum seperti yang terjadi di India, karena di India pun testing, tracingnya sebenarnya cukup baik. Jadi kita malah sebenarnya dibandingkan India, testing kita kalah dengan India. Jadi ada upaya yang di India lebih baik, tapi mereka masuk dalam kondisi yang kolaps pada saat itu. Kita kemampuan testing, tracing yang masih rendah, ditunjang dengan sekarang fasilitas kesehatan yang menumpuk, maka kita bisa dihadapkan dengan satu kondisi yang akan seperti di India kalau tidak ada upaya-upaya intervensi. Kenapa kita minta ini agar segera dilakukan PSBB? Tentunya dalam upaya supaya kita tidak masuk dalam kondisi seperti yang terjadi di India. Sebelumnya, berdasarkan data tim mitigasi PBID, tercatat lebih dari 24 kabupaten dan kota di Indonesia melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90%. Sementara untuk ruang gawat darurat di berbagai rumah sakit mendekati angka 100%. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.